Dua kejadian besar terjadi di voli Asia Tenggara. Yang pertama adalah Nguyen Thu Yen akhirnya mundur dari timnas Vietnam menjelang kejuaraan dunia tahun 2025. Yang kedua adalah Megawati Hangesti Pertiwi akhirnya lolos tes di Manisa BPSK dan Megatron siap untuk membela Manisa BPSK di Liga Turki mulai bulan Oktober nanti. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai tentang perkembangan dunia voli. Ada dua kejadian besar seperti di opening saya tadi yang terjadi di voli Asia Tenggara. Yang pertama adalah Nguyen Thu Yen yang akhirnya tidak membela timnas Vietnam di kejuaraan dunia tahun 2025. Yang kedua adalah Megatron siap bermain di Liga Turki bersama Manisa BPSK. Kita mulai dari Nguyen Thu Yen dulu lah ya. Ini kita nanti akan gabung beritanya. Jadi Nguyen Thu Yen seperti yang teman-teman ketahui bahwa dirinya akhirnya mundur dari timnas Vietnam yang akan bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Dan pengunduran ini sangat mendadak karena kita ketahui bahwa kejuaraan dunia itu kan akan dimulai tanggal 22 Agustus besok. Itu artinya ya pengundurannya hanya 2 hari sebelum kejuaraan dunia dimulai. Ini merupakan sebuah pukulan telak bagi timnas Vietnam karena selama ini kan Nguyen Thu Yen itu menjadi salah satu andalan bagi timnas Vietnam di CV leg kedua kemarin. Nguyen Thu Yen itu kan menjadi nyawa permainan bagi timnas Vietnam sehingga timnas Vietnam menjadi juara dan akhirnya untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan timnas Thailand setelah sebelumnya kalah 40 pertandingan beruntun. Nguyen Thu Yen sendiri itu menjadikan alasan personal sebagai dasar atau alibinya ketika dirinya itu mundur dari timnas Vietnam dan ini adalah pernyataan lengkap dari Nguyen Thu Yen sendiri. Jadi Nguyen Thu Yen itu berterima kasih kepada para fans dan juga para penggemar yang selama ini selalu mendukung dirinya dan Nguyen Thu Yen seperti di pernyataan saya tadi itu mengakui bahwa menjadi juara di leg kedua CV League itu merupakan kenangan terindah dirinya sebagai pemain voli profesional selama membela timnas Vietnam. Nah, ini ada pernyataan yang tidak kalah penting dari Nguyen Thu Yen, yaitu bahwa dirinya menyatakan bahwa sudah mempertimbangkan dengan matang keputusannya untuk tidak membela timnas Vietnam di kejuaraan dunia tahun 2025. Dan Nguyen Thu Yen itu mengatakan bahwa keputusannya diambil bukan karena dirinya itu tidak ingin membela timnas Vietnam di kejuaraan dunia, tapi Nguyen Thu Yen itu mengaku bahwa ada persyaratan atau kewajiban terbaru yang dikeluarkan oleh FIVB mengenai pemain atau atlet yang bisa untuk bermain di turnamen. Ini merupakan sebuah hal yang bisa kita kaitkan dengan timnas Vietnam Under 21 kemarin ketika bermain di kejuaraan dunia di Surabaya. Jadi saat itu kan kita ketahui bahwa ada satu pemain yang mendapatkan sanksi dari FIVB dan statusnya itu adalah ineligible player. Nah, Nguyen Thu Yen itu juga menyatakan bahwa olahraga itu bukanlah tentang tidak hanya tentang kompetisi tapi juga tentang respect dan juga fairness. Nah, tidak dijelaskan lebih detail mengenai apa hal yang membuat Nguyen Thu Yen itu akhirnya memutuskan untuk tidak membela timnas Indonesia dan ini kan pernyataan dari Nguyen Thu Yen sendiri. Tapi kalau dengan dinamika yang terjadi kan memang seperti di konten saya sebelumnya, ini adalah kontennya, potongan kontennya lah ya, bahwa tim Federasi Voli Thailand itu kan memang mengajukan permintaan untuk menyelenggarakan tes gender kepada para pemain di yang akan bertanding di kejuaraan dunia. Nah, kalau kita mau suuzon ya mungkin saja ya hal itu bisa menjadi alasan dari Nguyen Thu Yen sehingga tidak membela timnas Vietnam. Tapi kalau mau husnudon, ya berarti kita harus menunggu pernyataan resmi dari FIVB dan juga dari Federasi Voli Vietnam sendiri. Tapi yang pasti bahwa kehilangan Nguyen Thu Yen tentu saja akan sangat merugikan bagi timnas Vietnam. Kita bergeser ke Megawati Hangesti Pertiwi. Ya akhirnya seperti yang teman-teman ketahui, Megatron berhasil lulus tes medis yang diselenggarakan di Manisa BPSK dan ini merupakan sebuah kabar lanjutan yang sangat positif, yang sangat baik dari Megawati Hangesti Pertiwi. Karena apa? Itu artinya Megatron itu kan siap bermain membela Manisa BPSK di Liga Turki di kasta kedua. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana atau apa saja hasil tes atau tes medis yang dijalani oleh Megatron, tentu saja
untuk hasilnya itu tidak akan pernah dipublikasikan. Ini sebenarnya sama atau berlaku juga di berbagai cabang olahraga lain. Jadi kita ambil contoh di sepak bola. Ketika ada atlet yang menjalani tes medis, itu pasti hasilnya itu tidak secara detail lah ya, tidak akan diumumkan. Paling klub yang mengontrak atau klub yang membeli pemain itu hanya akan menyatakan bahwa pemain yang sedang menjalani tes itu akhirnya lulus atau tidak. Nah, tapi untuk detailnya, misalnya kalau ada atlet yang tidak lulus tes, eh, penyebabnya itu tidak akan diumumkan atau tidak akan dipublikasikan karena klub satu harus menjaga privasi dari atlet itu sendiri. Karena ya tentu saja semua hal yang berkaitan dengan atlet termasuk kondisi fisik, termasuk juga kalau ada apa-apa dengan kesehatannya itu pasti harus dilindungi hak-haknya oleh klub yang memberlakukan tes medis itu. Tapi secara umum kita bisa mengambil contoh dari sepak bola. Jadi ada beberapa tes yang dijalankan atau diberlakukan oleh klub terhadap pemain baru yang akan dibeli. Jadi salah satunya itu adalah bagaimana jantung dari seorang atlet itu, ya kita ketahui bahwa jantung ini kan pusat kehidupan yang ada di manusia lah ya. Jadi jantung itu pasti akan dites. Nah, ini saya tampilkan datanya dari media BBC. Teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa indikator yang diberlakukan oleh klub. Selain jantung itu juga player movement. Jadi ini berkaitan dengan agility atau berkaitan dengan kelicahan bagi seorang pemain ketika dirinya itu bergerak di tengah lapangan. Nah, hal ini kalau teman-teman melihat lah ya bagaimana postingan-postingan klub di luar negeri, biasanya kan itu seorang atlet itu kan memang sedang berlari di treadmill dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari player movement. Indikator lain yang diterapkan atau diberlakukan oleh klub ketika memberlakukan tes medis kepada seorang pemain itu adalah going deep. Jadi pemain itu memang harus menjalani tes yang sangat detail, dan hal itu merupakan sebuah hal yang sangat wajar karena klub kan tentu saja tidak ingin membeli kucing dalam karung tuh, sehingga memang tes secara komprehensif, secara detail, secara menyeluruh itu memang harus dilakukan. Nah, yang tidak kalah itu adalah speed dan juga sprinting. Ini juga bisa berkaitan dengan player movement tadi. Jadi ya sangat banyak kok sebenarnya video-video tes medis yang dijalani oleh seorang atlet. Yang tidak kalah penting itu adalah ini berkaitan dengan muscle atau otot. Jadi massa otot itu juga pasti akan dihitung atau akan diukur oleh klub. Kemudian juga ini body fat. Nah, body fat ini kalau di sepak bola itu kan seorang pemain sepak bola atau seorang atlet itu lebih bagus atau seharusnya body fat-nya itu adalah 10% di tubuhnya. Nah, kalau teman-teman melihat bagaimana mungkin ya di si Philip kemarin Mega itu terlihat kurang lincah karena ya memang satu persiapannya tidak matang, kemudian juga mungkin berkaitan dengan strategi, dan juga Mega mungkin sedang cedera dan juga habis menikah dengan Mas Dio. Ya tentu saja memang perbedaannya sangat terlihat jika dibandingkan dengan ketika dirinya itu membela Red Spark. Tapi yang pasti gini teman-teman, bahwa apapun itu ketika Mega itu sudah menjalani tes medis, dan kabar baiknya adalah kemarin itu kan Mega diumumkan sudah resmi menandatangani kontrak selama setahun dengan Manisa BPSK, sehingga ya bolak-balik saya bilang bahwa ini adalah pertaruhan karir bagi seorang Megatron, karena kalau dirinya itu besok gacor di Manisa BPSK, ya kemungkinan kontrak akan diperpanjang atau bahkan dirinya akan menjadi incaran klub lain. Tapi kalau amit-amit kontrak permainannya nggak baik, ya bisa jadi kontraknya akan dievaluasi. Tapi yang pasti kita berdoa lah ya agar Megatron itu mendapatkan hasil terbaik, mendapatkan kesuksesan di Liga Turki. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita doakan karir Megatron semakin baik. Jangan lupa doakan timnas Indonesia berprestasi dan juga volley Indonesia nggak gini-gini aja. Oke, makasih. Sampai jumpa.